Oke, selamat sore. Perkenalkan nama saya Hafiz, saya mahasiswa Komunikasi Universitas Paramadina dan saat ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan untuk memenuhi UTS saya di mata kuliah Psikologi Komunikasi. Yaitu pertanyaan yang pertama adalah, berdasarkan pemahaman Anda, apa yang membedakan bidang kajian psikologi komunikasi dengan bidang kajian komunikasi lainnya? Baik, pemahaman saya di sini adalah psikologi komunikasi merupakan salah satu cabang ilmu psikologi yang membahas bagaimana manusia berinteraksi dengan manusia lainnya. Peranan psikologi komunikasi dalam hubungan antar manusia adalah untuk mendapat menjalin komunikasi yang koheren. Artinya, dapat menjalin komunikasi yang efektif dengan berpangkal pada sumber masalahnya dan usaha untuk mengatasi masalah tersebut. Menanggapi masalah dengan fokus dan tanggapan yang sangat sesuai. Berbeda dengan kajian komunikasi lainnya yang mendekatkan kepada cara seseorang mengemukakan pendapat, menurut George A. Miller mengatakan, psikologi komunikasi adalah ilmu yang berusaha menguraikan dan meramalkan dan mengendalikan juga peristiwa mental dan perilaku dalam komunikasi. Jadi memang ada keterkaitan tersendiri. Jadi seperti itu. Lalu untuk yang nomor dua adalah pemahaman Anda, ceritakan peristiwa disosiasi kognitif yang pernah Anda alami. Jadi sebenarnya pengalaman ini adalah pengalaman yang dimana baru saya alami sebelumnya ya. Jadi saya mendapatkan berita bahwa saya di efisiensikan oleh kantor gitu kan dengan menerima sejumlah pesangon yang bisa dibilang lumayan besar nominalnya. Di satu sisi, saya sangat menikmati hasil dari pesangon tersebut. Namun di sisi lain, saya merasa ada rasa ketidaknyamanan di dalam diri saya yang dimana kayak saya berprasangka mengapa harus saya yang masuk dalam daftar karyawan yang diefisiensikan. Karena saya merasa pun juga dikarenakan pengabdian saya dalam kantor ini sudah cukup lama, sekitar 4 sampai 5 tahunan saya sudah mengabdi di kantor tersebut. Lalu dan juga saya mempunyai pemikiran bahwa jika memang saya diefisiensikan oleh kantor, itu akan menjadi salah satu expense atau pengeluaran kantor yang sangat besar karena terhitung kantor akan membayar pesangon saya yang 5 tahun tersebut. Dan juga saya mempunyai hal yang dimana saya tidak masalah dan untuk diefisiensikan gitu kan ya. Jadi memang ada rasa saya sudah tidak mencintai pekerjaan saya sebelumnya. Namun di sisi lain, dengan adanya efisiensi ini membuat saya merasa iba dengan para rekan kerja saya yang mendapatkan hasil limpahan atau beban pekerjaan yang semakin banyak dikarenakan kurangnya manpower di dalam divisi saya tersebut. Dalam hal ini, menurut saya sangat selaras dengan hal yang pernah dikemukakan oleh Richard West dan Lynn H. Turner dalam bukunya Introducing Communication Theory, Analysis and Application di tahun 2008. Ada 4 asumsi yang mendasari teori disosiasi kognitif. Salah satunya adalah asumsi yang ketiga yang saya sangat mendekati perasaan saya di sini adalah disonansi adalah perasaan tidak suka yang mendorong manusia untuk melakukan beberapa tindakan dengan dampak yang bisa diukur. Kembali yang tadi saya berbicarakan, saya bisa mengukur sejauh mana saya sudah mengabdi dan bekerja di perusahaan tersebut. Namun di sisi lain ada suatu hal yang memang tidak bisa diukur dalam artian kenapa harus saya, kenapa nggak yang lain, kenapa harus saya yang dimana yang tadi saya bicarakan masalah nominal, masalah masa bakti juga dan itu sangat bisa diukur dan memang tidak ada relevansinya ketika berbicara masalah efisiensi. Namun kembali dari hal itu semua, ini hanyalah sebagai suatu contoh yang terjadi di kehidupan saya. Jadi seperti itu. Lalu untuk pertanyaan nomor tiga, berdasarkan pemahaman konsep ego dan superego dalam psikoanalisis, serta peran ketiganya dalam mempengaruhi perilaku manusia. Berikan contoh peristiwa yang Anda alami dalam keseharian. Baik, Eh, menurut Sigmund Freud, manusia memiliki struktur psikologis yang terdiri dari 3 elemen, yaitu ID, ego, dan superego. Ketiga hal tersebut saling terpisah
namun tetap saling berinteraksi. Sigmund Freud menganalogikan ketiga elemen tersebut seperti bongkahan es yang terlihat di permukaannya, namun hanya kecil dari seluruh elemen tersebut. Lalu, tiga hal tersebut juga ada saya bantu untuk uraikan. Ide sendiri merupakan hal yang mendasari personalitas seseorang. Ide dapat dipresentasikan sebagai kebutuhan dasar alamiah, contoh makan, minum, bahkan mungkin seks. Lalu ego berurusan dengan kenyataan atau realita, berusaha memenuhi keinginan ID dan dengan cara yang dapat diterima secara sosial, misalkan dengan menunda kepuasan dan membantu menghilangkan ketegangan yang dirasakan ID jika keinginan tidak segera dipenuhi. Lalu super ego juga merupakan aspek moral dari suatu kepribadian yang didapat dari pengasuhan orang tua ataupun norma-norma dan nilai-nilai dalam masyarakat dan didasarkan pada moral dan penilaian tentang benar atau salah. Jadi contoh peristiwa dari keselarasan dari super ego dalam kehidupan pribadi saya adalah ketika saya mempromosikan salah satu ide yang saya tentang bagaimana menciptakan keharmonisan di dalam suatu divisi saya. Namun, hal tersebut tidak diterima secara halayak karena banyak berasumsi hanya mementingkan ego saya sendiri atau saya tidak dapat mengerti cara menghadapi suatu realita tersebut. Namun, di balik itu semua, saya tersadar adanya aspek moral atau superego di dalam suatu ide saya yang dimana dapat merubah suatu culture di dalam keharmonisan rekan-rekan saya. Jadi seperti itu. Lalu untuk pertanyaan yang terakhir, perspektif behaviorisme dalam psikologi dapat digunakan dalam dunia manajemen, misalnya untuk menjelaskan efektivitas pendisiplinan melalui sanksi keterlambatan dan sebagainya. Lalu saya akan berikan sebuah contoh. Menurut saya, hal ini dapat dikaitkan dengan konsep classical conditioning, yang dimana penerapan teori classical conditioning merupakan cara manajemen melalui metode sanksi yang bertujuan untuk merubah tingkah laku karyawan-karyawannya menjadi lebih menguntungkan perusahaan. Dan juga konsep ini dapat menghasilkan respon yang sama sekali baru diciptakan dari stimulus yang telah dikondisikan melalui involuntary of action yang dimana akan mendapatkan respon yang elicited ataupun respon yang akan ditimbulkan dari si kebijakan tersebut. Jadi memang biasanya untuk perihal seperti ini ada pro kontra dalam behaviorisme seseorang dalam upaya untuk meningkatkan suatu uh, perubahan ataupun suatu manajemen yang terbaru. Jadi seperti itu. Sekian dari saya, terima kasih.